Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan 4 untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Pertemuan 4 ini saya akan membahas tentang dokumen and communication, dokumen dan komunikasi proyek. Bagaimana cara mengelola komunikasi proyek dan agar proyek tersebut berjalan efektif dan efisien. Nah, kegiatannya ada yang pertama adalah merencanakan manajemen komunikasi. Ini menentukan perencanaan bagaimana jika ada perubahan proyek. Lalu yang kedua, mengatur komunikasi. Bagaimana caranya dipraktekkan dan dikelola secara aktif. Jadi aktif berkomunikasi, jangan hanya diam-diam, itu timnya ya. Komunikasi ini bisa terjalin dengan rapat terutama. Mengontrol komunikasi, dikontrol selama titik-titik status regulernya ditinjau dan direvisi. Apakah selama proyek dikerjakan, apakah sudah sesuai target atau belum. Ada ITOS Project Communication Management. Yang pertama perencanaan, yang kedua memanajemen, dan yang ketiga adalah memonitor. Ada input, ada bagaimana toolsnya, dan ada output. Ini adalah inputnya communication management, ada project charter, management plan, dan dokumen, serta enterprise environment. Toolsnya ada banyak, ada models, metode, teknologi. Outputnya juga berupa rencana komunikasi manajemen. Lalu ada juga manage communication, ada inputnya project management plan. Lalu toolsnya metode, teknologi hampir sama dengan yang tadi ya. Outputnya juga hanya komunikasi project. Jadi untuk inputnya ini juga sama, rencana manajemen project, expert judgment, representation, dan outputnya adalah berupa performance. Intinya outputnya ini adalah semua harus dipraktekkan. Dokumen proyek. Nah, ini ada pada saat awalan atau mencari judul namanya project charter. Yang kedua perencanaan namanya project management plan. Dan yang ketiga ini ada pertanyaan di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Execution adalah status update dan stakeholder communication. Ini jawabannya nih, dokumen proyek nih. Ada monitoring adalah variance analysis dan project change documentation. Dan ada closing, itu disebut final reporting atau laporan final. Project charter, kita sekarang akan bahas project charter atau yang disebut dengan project overview statement atau POS alias ikhtisar dari proyek atau rangkuman proyek. Ini nanti akan ada tanda tangan untuk pengesahan jika disetujui. Tanpa adanya project charter ini maka tujuannya akan ambigu. Sama project charter ini adalah seperti di TA itu seperti bab 1 ya, ada tujuan untuk melakukan penelitian. Project charter ini ada problem statement, ada business case, ada goalnya, ada tujuannya, ada masalahnya, ada kasusnya, ada jadwalnya, ada ruang lingkup, dan ada anggota timnya. Lalu komponen project charter, yang pertama adalah komponennya masalah. Yang kedua kasusnya apa, alasannya untuk menjalankan proyek. Masalah misalkan yang kemarin TA ya, masalah adalah menginput di kasus bagian penjualan ya, menginput terlalu lama barang-barang serta harganya juga jumlahnya, sehingga di laporan terdapat kesulitan atau kendala karena dokumennya terlalu banyak, itu masalahnya. Kasus bisnisnya apa saja nih alasan bisnis untuk menjalankan proyek. Alasannya adalah yang pertama tadi hampir sama dengan masalah ya, tapi ini lebih dijabarkan secara rinci. Yang pertama tadi terlalu lama menghitung, yang kedua dokumen berantakan, yang ketiga sasarannya, targetnya adalah bagian penjualan bagaimana membuat tadi perhitungan dengan cepat. Yang keempat adalah timeline. Timeline ini adalah garis waktu. Kapan setiap fasenya selesai itu harus ada diwaktukan. Contohnya bab 1 seminggu, bab 2 seminggu, bab 3 seminggu, bab 4 2 minggu, seperti itu. Yang kelima cakupan atau scope. Apa yang ada dan apa yang keluar dari proyek. Ini ruang lingkup di penjualan, ada pemesanan, pengiriman, pembayaran, pengiriman.
Yang keenam ini anggota tim siapa saja nih yang akan mengerjakan bagian penjualan. Si A, si B, si C, si A sebagai programmer, si B sebagai analisis dan lain-lain. Project Charter komponen 1 ini komponen yang pertama yang berisi minimal itu ada otorisasi proyek, identifikasi disahkan oleh siapa saja, otorisasi ini tanda tangan oleh siapa saja. Yang kedua ditunjuk manajer proyeknya, yang ketiga stakeholder utamanya siapa. Lalu fungsi dan peranan juga harus dijabarkan, bagaimana kontribusinya. Yang keempat tujuannya harus jelas, harus memenuhi karakteristik spesifik, relevan, terukur. Lalu prioritas harus dicantumkan juga daftar prioritas waktu, biaya, dan cakupan. Pernyataan cakupan menggambarkan aktivitas utama dari proyek. Jadi cakupan-cakupan atau ruang lingkup ini aktivitas utamanya apa, aktivitas tambahannya apa. Yang ketujuh adalah kebutuhan produk. Bagaimana kebutuhan bagian pemasaran dan pelanggan akan membantu mendefinisikan kebutuhan produk. Kebutuhan produk ini adalah kebutuhan-kebutuhan untuk mengerjakan penyelesaian proyek. Yang kedelapan ini asumsi proyek. Asumsi-asumsi bagaimana ketersediaan SDM-nya, dananya, keahlian proyeknya. Yang kesembilan batasan proyek, keterbatasan dana, waktu, aturan, dan standar kualitas. Resikonya juga harus dijabarkan. Lalu juga yang sudah terkirim, yang sudah selesai, daftar deliverable itu juga harus dicatat. Jadi nanti terlihat kira-kira proyek mana, form mana yang belum dapat diselesaikan. Estimasi biaya ini untuk perkiraan nanti berdasarkan dari jadwal dan tingkat kesulitan. Juga estimasi jadwal kapan deadline-nya, kapan selesai, dan kapan harus dikerjakan. Kontrol perubahan integrasi ini bisa juga dirubah jika disetujui, jika ada mungkin salah satu anggota tim sakit, atau mungkin terjadi bencana alam, atau lain-lain. Kriteria keberhasilan. Nah, keberhasilan ini jika proyek itu sesuai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Cakupannya juga sesuai, itu dikatakan adalah sukses. Contoh, sistem informasi pelayanan perpustakaan berbasis web Project Charter. Nah, ini ada Project Charter. Pemilik proyek, manajer proyek, ada deskripsi singkat membangun sistem informasi pelayanan perpustakaan. Nah, ini permasalahannya apa nih? Permasalahannya adalah adanya gap di era digital dengan sistem yang ada di perpustakaan di mana data anggota belum terintegrasi. Jadi pelayanannya lambat. Data anggota buku transaksi ini belum terintegrasi ya. Maka dibutuhkan peningkatan kualitas SDM dan peningkatan layanan. Itu permasalahan deskripsi secara singkat. Lalu deskripsi produknya ini dijelaskan apa saja data buku, data anggota yang ada di sana, data-data berupa dokumennya yang dibutuhkan. Faktor penentu keberhasilan. Faktor penentu keberhasilan itu ada komitmen, lalu ada ketersediaan SDM, kerjasama, ada disiplin, dokumentasi, dan fasilitas tentunya. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin. Pastinya semua pasti untuk mempermudah. Dari sisi admin tuh mempermudah penyimpanan, menginput transaksi, informasi buku, cetak kartu anggota, dan cetak laporan. Dari sisi pemakai, kalau kita ke perpus itu pasti mencari buku, jadi mempermudah mencari buku. Lalu jika ingin daftar, pinjam, dan kembali itu mudah. Teknologi yang digunakan ini ada server Pentium 4, kliennya Pentium 3, lalu sistem operasinya untuk server Windows Server, klien Windows 7, lalu development code igniter, database-nya MySQL yang free saja. Deskripsi proyek, ada tujuan, ada hasil, dan ada jadwal. Tujuannya adalah nih, ini di sebelum-sebelumnya tadi ada tugas di pertemuan pertama kalau nggak salah. Tujuannya adalah memberi informasi berkaitan dengan permasalahan, bukan pelayanan kesehatan, pelayanan perpustakaan. Nah, ini belum diganti nih, yang buat mohon maaf ya. Hasil yang diinginkan adalah info jumlah buku, jumlah anggota, semua jumlah. Lalu info buku, info anggota, info denda, dokumen laporan. Jadwal proyek dikerjakan selama 115 hari.
115 hari itu adalah sekitar 4 bulan ya, 4 bulan lebih, 4 bulan kurang lah, lebih atau kurang ya, 1 bulan itu 30 kan 120 kurang berarti ya. Bagaimana caranya? Jadwalnya ada membangun sistem, perawatan, dan pertemuan. Nih pertemuan di awal-awal ya, antara staf perpus dengan si timnya tadi, tim proyek. Estimasi adalah 75 juta, itu kalau 115 hari saja 75 juta ya, lumayan. Karena memang perpustakaan ini lumayan rumit. Sumber dayanya terdiri dari SDM-nya 8 tim, 1 orang merangkap pekerjaan dan 1 orang manajer. Materi atau alatnya ada printer dan pendukung lain, komputer server dan klien sudah tersedia. Itu tidak termasuk dalam anggaran. Itu beda sendiri karena nanti kalau 75 juta ini dibelikan untuk server dan komputer klien itu akan habis, server saja sudah mahal. Perencanaan aktivitas secara global. Nah, ini ada analisa desain berapa harinya ditulis di sini. Yang paling lama adalah administrasi 80 hari, estimasi biayanya 6 juta. Nah, ini estimasi biayanya semua dituliskan. Batasannya adalah fokusnya harus dalam waktu tertentu. Lalu tidak dibahas kualitasnya. Dan yang ketiga adalah tidak dibahas resikonya, bahkan jika ada permintaan perubahan. Lalu biaya untuk tim proyek tidak termasuk manajer proyek dan biaya lain-lain. Ini batasan-batasan proyek ya. Asumsinya adalah anggapan-anggapan atau yang sudah ada. Pengadaan sudah tidak ada masalah karena tim sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi proyek. Yang selanjutnya SDM sudah tersedia. Lalu anggota tim profesional, manajer juga personil dari perusahaan itu sendiri, strukturnya sudah ada. Lalu pemilik proyek dan manajer proyek sudah ditunjuk beserta timnya. Itu asumsinya. Nah, ini ada tugas 47 proses project management. Kita lihat di sini. Ini tugasnya kemarin sudah ya, project charter ya. Jadi untuk kali ini tugasnya saya tidak akan mengikuti di sini karena kalian harus melihat di slide sebelum-sebelumnya ada 47, lumayan banyak. Kalian hanya kerjakan untuk individu ini saja. Ini nomor 1, nomor 2, silahkan jawaban ditulis di Word lalu di convert ke PDF, setelah itu di-upload ke Google Drive, lalu linknya bisa di-upload ke MyBase. Ini nomor 3, nomor 4. Yang terakhir nomor 5. Demikian apa yang saya jelaskan hari ini, semoga dapat bermanfaat karena pertemuan 4 ini sudah pernah latihan di pertemuan 1. Jadi saya berikan yang mudah saja agar kalian juga tidak terlalu ngebul ya. Yang mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bermanfaat, dan jika ada, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang dapat dipahami, silakan japri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga kalian sehat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.